Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ada dua hal yang mau dikonfirmasi lagi kaitan dengan balasan tadi disebut juga oleh Pak Indra bahwa kebaikan yang kita lakukan di dunia itu akan bisa dapat dua pahala gitu katakan, pahala yang langsung diterima di dunia maupun di akhirat. Itu jadi dua. Yang para di dunia berlaku untuk orang manusia, muslim maupun non muslim. Tapi yang untuk akhirat itu hanya untuk muslim. Jadi kurang lebih begitu konfirmasinya. Kedua, kalau muslim ya, kemudian meninggal mati dihisab, kemudian masuk ke neraka juga, itu balasan yang dijanjikan yang pernah buat kebaikan itu akan gimana Pak? Disimpan dulu sampai ini dijahit dari neraka ke surga baru diberikan di sana, atau gimana itu dengan pahala yang pernah dijanjikan Allah karena dia pernah berbuat baik? Ya. Nah gimana terhadap Tuhan tersebut? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa apa yang disebut sebagai pahala di dunia ini itu pada hakikatnya bukan pahala seperti yang dipahami kebanyakan orang bahwa itu adalah sesuatu yang dijanjikan Allah seperti yang disimpan di akhirat, itu bukan. Jadi setiap perbuatan manusia, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, itu dia memiliki akibat. Jadi perbuatan lahiriah itu saja itu sudah memiliki akibat. Saya mengambil benih, saya benamkan di dalam tanah, itu nanti dia akan berakibat, dia tumbuh. Apakah saya yang melakukannya ataukah orang yang tidak beriman yang melakukannya? Akibatnya sama. Benih itu akan tumbuh. Itu secara lahiriah. Nah, kemudian apabila perbuatan itu saya ikuti dengan niat yang benar, saya lakukan dengan dasar keimanan yang benar, maka bukan saja akibat itu yang kemudian akan kita rasakan di dunia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala lain lagi yang disebut ajr di akhirat terhadap perbuatan itu. Jadi yang naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga disimpan pahalanya itu lebih besar daripada apa perbuatan kita. Jadi bisa jadi perbuatan kita itu kecil, tapi balasannya itu sangat besar di sisi Allah. Sebagaimana hikmah yang 69 lalu Allah mengatakan, Syekh Ibn Athaillah mengatakan bahwa Allah itu terlalu agung, terlalu mulia untuk membalas hambanya dengan balasan yang terbatas. Balasan di alam fana ini tidak mampu, tidak cukup untuk memberikan balasan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan yang besar. Karena alam fana ini punya keterbatasan, punya akhir, tidak abadi. Sementara di alam akhirat itu jauh lebih sempurna, lebih abadi dan lebih bisa memenuhi terhadap apa yang ingin diberikan Allah kepada hambanya. Nah, jadi kalau yang dimaksud pahala di dunia itu terhadap perbuatan-perbuatan itu adalah akibat langsung dari perbuatan itu. Jadi itu perbuatan baik itu secara lahiriah dilakukan oleh orang yang beriman atau bukan orang beriman, akan berakibat juga sama terhadap sang pelaku. Kemudian yang kedua, kalau dia masuk neraka, ya. Ini banyak kita bahas, ya. Yang pertama bahwa orang beriman, ya, sekecil apapun iman itu akan bermanfaat di akhirat nanti. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada hakikatnya tidak menginginkan hambanya itu untuk disiksa, maksudnya. Jadi dibuatlah segala macam bonus, keringanan, pelipat gandaan pahala dan lain-lain itu supaya orang itu terhindar dari siksaan.
Tapi yang namanya manusia, innahu kana zaluman jahula, itu betul. Bahwasanya manusia itu senangnya berbuat maksiat, berdosa, melakukan dosa dan jahil betul. Innahu kan fahamalaha al-insan inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibala fa abaina an yahmilnaha. Sesungguhnya kami tawarkan amanah itu kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Mereka itu enggan untuk menerimanya. Wa hamalahal insan, lalu manusialah yang akan memikul. Innahu kana zaluman jahula. Jadi sudah diberi kayak gitu tuh masih saja ada orang yang kemudian berbuat itu. Nah, padahal untuk masuk surga, untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah SWT itu ada batas kriterianya. Misalkan kayak guru mengatakan, ini kalau nilainya 7 lulus. Kalau di bawah 7 nggak bisa, harus ngulang. Misalkan begitu ya. Nah, ketika dia nilainya 6, harusnya kan dia ngulang gitu. Tapi karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, ada kebaikan-kebaikan, ada sesuatu yang dia punya keistimewaan yang lain sehingga akhirnya boleh melanjutkan lagi. Nah, Allah SWT itu memiliki kebijakan seperti itu, memiliki hak prerogatif untuk seperti itu. Tentu dengan pertimbangan rahman dan rahimnya Allah SWT. Jadi dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, "Wa in minkum illa wariduha kana dzalika 'ala Allahi hatman maqdiyya." Sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali mampir ke neraka. Itu satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan. Tsumma nunajjil ladzina amanu. Lalu kami selamatkan orang-orang yang beriman. Nah, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwa sekecil apapun iman seorang hamba itu berpotensi untuk menyelamatkan dia dari api neraka itu. Sehingga meskipun ada potensi untuk kita masuk ke situ, tapi oleh Allah SWT kemudian karena rahman dan rahimnya kemudian diampuni. Ketika Nabi Isa ketika menggambarkan para pengikutnya yang kemudian menyelewengkan ajaran-ajaran Nabi Isa itu, kan Allah SWT mengatakan, "A'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Apakah engkau, wahai Nabi Isa, kata Allah SWT, pernah berkata kepada orang-orang itu, jadikan aku dan ibuku itu sebagai dua Tuhan selain Allah SWT. Terus kata Nabi Isa, tidak, saya tidak pernah mengatakan itu. Tidak pernah mengatakan ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Fa in qultuhu faqad alimta. Kalau aku memang mengatakan demikian, tentu engkau sudah mengetahui ya Allah SWT. Karena engkau maha mengetahui segala sesuatu. In tu'adzibhum fa innahum ibadun. Kalau engkau mau siksa mereka karena perbuatan mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, itu hakmu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Tapi kalau engkau mau ampuni mereka, ya sesungguhnya engkau ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini Nabi Isa ingin menunjukkan bahwa hak menyiksa dan mengampuni itu berada sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita adalah berbuat sebaik-baiknya, berhusnudzon kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala itu menghapuskan semua apa yang buruk dari manusia yang dilakukan manusia, kemudian memasukkan kita ke dalam surga. Itu kan memang dari Allah Subhanahu wa taala, apa itu surat Ar-Rahman. Man amila hal jazaa
hasanah. Itulah orang-orang yang akan diganti oleh Allah keburukan-keburukannya dengan kebaikan. Jadi catatan keburukannya manusia dihapus, diganti kebaikan. Jadi itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia sama sekali tidak menghendaki hambanya ini masuk neraka. Jadi yang masuk neraka itu adalah yang sudah di luar batas, sudah dikasih segala macam keringanan, penghapusan dosa, sudah dikasih pemutihan dan lain-lain, masih saja tetap melakukan pertentangan. Nah, itu mungkin yang sudah tidak bisa. Jadi manusia sendiri yang mau mau masuk ke situ, bukan karena Allah menghendakinya.